Justin Hubner bawa Wolves U21 kilas Tottenham Hotspur, Tomoe ungkap fakta talenta muda Timnas Indonesia. Stadion mini lengkap training center Timnas di IKN, Indra Syafri dan segala rekor buruk di level Asia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Stadion mini lengkapi training center Timnas di IKN. Pembangunan training center untuk Timnas Indonesia di IKN telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, di mana pembangunan training center ini mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward sebesar 19,2 miliar rupiah. Namun tak hanya bantuan dari FIFA saja, pemerintah Indonesia tentu saja ikut mengalokasikan dana untuk pembangunan training center di IKN ini, di mana pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar 95 miliar rupiah. Sementara untuk training center di IKN diketahui terdapat 8 lapangan yang terdiri dari lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Setelah membangun sejak tahun lalu, akhirnya Erick Thohir pun memastikan pembangunan stage 1 telah selesai. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini kita sudah berjalan stage 1 selesai. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini senang akhirnya training center di IKN ini telah rampung. Sejumlah bagian yang rampung dibangun adalah lapangan natural, lapangan rumput sintetis, lapangan koordinasi, dan juga 4 bangunan asrama. Sementara pekan lalu, Direktur Keamanan dan Infrastruktur PSSI Adi Nugroho pun juga mengatakan bahwasanya pusat latihan PSSI di IKN sejatinya sudah bisa digunakan. Namun meski bisa digunakan, namun penggunaan pusat pelatihan PSSI di IKN ini untuk Timnas Indonesia masih harus menunggu keputusan dari Badan Tim Nasional atau BTN. Sementara itu, setelah selesainya pembangunan training center PSSI di IKN ini, perjalanan tak selesai, di mana Rektor memastikan bahwa akan ada pembangunan lanjutan. Orang yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa akan lanjut membangun stadion mini di IKN. Ia menjelaskan bahwa stage kedua ini akan ada percepatan pembangunan mini stadion berkapasitas 5.000 penonton. Indra Syafri dan segala rekor buruk di level Asia. Indra Syafri sempat diangkat menjadi salah satu pelatih terbaik di level Timnas Indonesia kelompok umur. Hal ini berdasarkan pelatih yang juga memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro ini sukses memberikan banyak gelar bagi Indonesia di level kelompok umur. Melansir dari laman resmi PSSI, Indra Syafri memang sukses memberikan 2 gelar AFF Cup U19 di tahun 2013 dan 2024, 1 gelar AFF Cup U22 di tahun 2019, dan medali emas SEA Games 2023. Namun semua prestasi di level ASEAN itu seperti tak berlaku saat di level Asia. Indra Syafri tercatat selalu gagal dalam 2 putaran final di ajang Piala Asia U20 dan tampil buruk di ajang Asian Games 2022 silam. Pasalnya dari 2 kesempatan yang diberikan oleh PSSI untuk menunggangi Timnas Indonesia U20 di kompetisi Asia, Indra Syafri selalu gagal meraih hasil memuaskan. Bahkan tak pernah sekalipun lolos ke babak perempat final. Indra Syafri pertama kali memimpin Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 edisi 2014 silam. Tampil gemilang di fase kualifikasi setelah sebelumnya menjuarai ajang AFF Cup U19 2013. Skuad Timnas Indonesia U20 tak mampu berbuat banyak saat berlaga di putaran final Piala Asia U20. Bahkan kala itu Evan Dimas dan kawan-kawan harus menempati posisi juru kunci grup dengan tanpa sekalipun meraih kemenangan. Lalu pada edisi terkini, Indra Syafri kembali gagal meraih target yang diberikan oleh PSSI, yakni lolos hingga fase semifinal. Ironinya, sebelumnya Indra Syafri sukses meraih gelar AFF Cup U19 2024 dan tampil cukup memuaskan di fase kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada tahun 2024. Namun memang sepertinya Indra Syafri hanya merupakan pelatih level ASEAN dan belum bisa berbicara banyak di level Asia. Justin Hubner bawa Wolves U21 kilas Tottenham Hotspur.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kembali bersinar di Premier League 2 alias Liga Inggris U21 2024-2025. Pemain berusia 21 tahun ini dipercaya menjadi starter dan kapten Wolverhampton Wanderers U21, yakni saat mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-2. Bermain di Broad Hallway pada Sabtu 22 Februari 2025 dini hari, Hubner dan kolega membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Daniel Angel di menit ke-25. Dalam laga ini, Hubner yang kembali menjadi kapten memiliki peran besar mengamankan area pertahanan timnya meski harus kecolongan 2 gol. Diplot untuk mengisi posisi bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3-4-3. Pemain timnas Indonesia itu pun terus dipercaya bermain selama 90 menit. Kehadiran dan kontribusi Hubner sendiri membuat Wolves U21 tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir mereka di berbagai ajang, termasuk di pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Sebelumnya, Hubner pun juga bermain penuh 90 menit dalam 6 pertandingan terakhir Wolves U21 secara beruntun. Bahkan bek berusia 21 tahun ini mencetak 1 gol untuk Wolves U21 saat bertandang ke kandang Rochdale FC dalam laga grup B National League Cup. Sementara dengan kemenangan terkini, Wolves U21 sendiri naik ke posisi 11 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin dari 15 laga. Selanjutnya, Hubner dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Southampton pada 1 Maret mendatang. Tom Haye ungkap fakta talenta muda timnas Indonesia. Tom Haye menjadi salah satu sosok penting di lini tengah timnas Indonesia saat ini. Sebagai pemain yang senior di tim, dia pun harus beradaptasi cepat karena banyak pemain muda yang saat ini berada di skuad Garuda. Apalagi mereka harus menjalani transisi karena Patrick Kluivert akan memimpin tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Tom Haye menjelaskan banyak pemain muda yang berada di timnas yang harus disambut dengan baik. Selain itu, komposisi tim di skuad Garuda saat ini jauh lebih baik. Hadirnya pemain muda dianggapnya membuat semangat bertarung tim jadi lebih baik dan mereka pun akan selalu berusaha untuk membuktikan diri. Pemain asal Almere City ini pun melanjutkan saat ini mereka memiliki tugas untuk membuat pemain muda ini bisa kemudian nyaman berada di tim nasional. Dia dan beberapa sosok yang lebih berpengalaman pun juga harus mengarahkan mereka dengan baik agar bisa menemukan chemistry-nya. Tentu ini menjadi faktor penting agar permainan skuad Garuda bisa lebih baik di laga selanjutnya. Diketahui salah satu sosok terbaru yang akan merapat adalah Ollie Romeni. Masih berusia 24 tahun, dia akan bertugas di lini serang skuad Garuda. Sementara sebagai pemain senior, Haye sendiri akan memberikan kontribusi terbaik agar semua pemain bisa lebih nyaman saat berada di lapangan.